Hai semuanya, balik lagi di Kepoin Buku. Kepo. Jadi Kepoin Buku kali ini kita bakal ngebahas, ini masih termasuk di dalam A+. Betul. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu apa? Pasti tahu dong A+. Pasti tahu dong A+. Pasti udah ada yang nonton serialnya. Iya betul. Udah tayang. Nah, sekarang kita akan mau ngebahas nih lanjutannya, ibaratnya ya. Lanjutan gak sih? Sebelum A+ terjadi. Sebelum A+ terjadi, langsung Boleh. kepada narasumber. Judulnya adalah Kita Butuh Kapasitas Semesta. Alias KBKS. Biasanya kita bukan. Biasanya kita persingkat jadinya KBKS gitu loh judulnya. Jadi ceritanya ini tentang masih di Power Rangers. Power Rangers itu kan ada 5 ya. Ada Re, ada Kai, ada Ale, ada Kenan, sama ada Aurora. Dan KBKS ini ceritanya tentang Ale sama Kenan. Di KBKS. Betul. Jadi di A+ nih mereka berdua udah terkenal sama friendzone. Oh, karena mereka yang pertama itu sempet ini ya, Apa? saling melindungi. Betul. Kenan melindungi Ale. Betul. Alenya melindungi nggak ada. Peduli lindungi. Jadi mereka ini ceritanya sebelum A+. Kalau A+ itu kan pas kelas 12 ya. Iya. Jadi ini KBKS itu ceritanya pas mereka kelas 11. Gitu loh. Jadi sebelum Rolling terbentuknya nggak tuh kelasnya rolling nggak kira-kira? biasanya jadi belum ada kelas unggulan gitu. Jadi masih biasa kayak sekolah pada umumnya. Ini gitu. sekolah elit. Iya, tolonglah ada rolling kayak gitu. Itu kan dia pinter-pinter aja berkubu sama kaumnya. Jadi ini ceritanya waktu kelas 11. Tapi si Ale sama Kenan ini udah temenan sama Re gitu loh, udah temenan. Re Dirgantara. Betul. Jadi ini awalnya itu di A+ juga udah pernah disinggung kalau Re itu jadi salah satu orang yang ikut tawuran terbesar di dekat sekolah nih. Ini tuh tawurannya disebutnya tawuran paling berdarah gitu lah. Oh. Di dekat sekolah Bina Indonesia. Nah, waktu itu Ale tuh nggak sengaja dia kan bolos. Iya. Pas dia bolos tuh, dia tuh nggak sengaja terlibat tawuran itu karena dia kan lagi manjat belakang sekolah, tiba-tiba ada tawuran di belakang sekolah itu. Jadi dia tuh nggak sengaja, tiba-tiba udah rame tuh, tiba-tiba dia udah di antara apa nih gitu. Tolong Hayati. Iya gitu. Sama cewek Itu kan sendiri. udah serem banget kan. Terus tiba-tiba ada mobil polisi udah datang, udah pokoknya udah ricuh gitu-gitu. Si Ale nggak sengaja kebawa sama polisi karena dikiranya tuh dia ikut tawuran. Gitu. Saya bukan banci, Bang. Bukan dong, tawuran. Jadi dikiranya Ini tawuran bukan razia. jadi langsung ditangkep-tangkepin kan. Udah ada beberapa yang kabur dan si Re itu termasuk orang yang kabur dia. Cepet dia kaburnya. Oh, langsung Malah ketangkeplah si Ale tuh yang ketangkep sama polisi. Nah pas Ale ketangkep, ada cowok juga ketangkep barengan sama Ale. Ini cowok dari sekolah negeri. Jadi bukan anak Bina Indonesia nih cowok nih. Iya, oke. Terus tiba-tiba si Ale langsung kayak, saya nggak ikutan tawuran pak, gitu kan. Dia kan orangnya tuh galak gitu kan Iya, si iya, Ale. iya. Saya nggak ikut tawuran. Terus tapi kata polisinya, terus kamu kenapa ada di sini gitu? Ngapain kamu di sini? Perempuan kok ikut tawuran katanya gitu. Terus si cowok ini nih cowok yang dari SMA negeri ngeliatin Ale gitu. Terus kayak, iya anjir cakep banget gitu. Iya, Iya. Aku suka kamu bergejolak marah ya. Dia tuh Cintaku kayak bersemi di tawuran, guys. itu kayak ngelihat pertama kali udah kayak langsung suka gitu, tapi kayak baru ih cakep banget dan di cewek kayak berani gitu sama polisi Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya mereka berdua diringkus dah tuh ke kantor polisi. Nah pas di kantor polisi Ale bilang, Pak beneran dah saya tuh bukan tawuran Pak, saya niatnya cuma mau bolos sekolah, terus tiba-tiba belakang sekolah saya lagi ada tawuran, saya nggak ngerti ini beneran gitu deh. Terus kata pak polisinya akhirnya udah adu bacot tuh sama si Ale, akhirnya si pak polisinya tuh kalah. Bilang Kalah loh polisinya. kalah loh, ini Ale loh. Bukan ale-ale. Nah, itu di situ kan ada juga yang pada ketangkep kan, cowok-cowok sekolah negeri yang ketangkep gitu, termasuk si cowok yang itu kan, yang satu itu. Iya. Nah pas mereka ketangkep itu polisi pada ngambilin handphone, udah diambilin handphone. Nah pas Ale keluar, dia udah ngambil handphonenya, udah keluar tuh cabut.
Pas cabut, Dijual di TC nih. enggak dong, itu kan HP dia, HP dia. Kirain polisi lagi jual-jualin Nah, HP. pas dia, nah ini udah pas dia Ale keluar kantor polisi, kebesokannya dia ngelihat handphonenya, baru ngecek handphone, ternyata handphone itu ketuker Oh. di kantor polisi itu. Sama gitu HP-nya. Sama, pas dia liat lah, kok ini wallpapernya bukan wallpaper gue gitu kan. Terus Terus dia, HP-nya apa tuh? Dijelasin nggak? enggak. Enggak, biasanya bapak gini. Ini bener gini. Gitu. Handphonenya bertukar. Habis itu dia langsung kayak, ih gue harus balik ke kantor polisi soalnya di situ ada rahasia dia di dalam handphone itu. Kenapa dia nggak Siapa boleh? nih yang punya rahasia? Ale tuh nyimpen rahasia dia di handphone itu dan nggak ada orang yang boleh tahu. Dan Kenan aja nih sahabatnya nggak tahu Ale tuh punya rahasia di situ. Akhirnya dia langsung ke kantor polisi. Pas ke kantor polisi, HP-nya tuh udah nggak ada. Udah diambil sama orang lain gitu kan. Terus Ya. udah diambil sama orang lain, tapi dia tuh nemuin handphone satu di situ. Nah, dia nggak tahu nih, terus dia nggak tahu ini kan handphone siapa. Dia mikirnya, oh kalau nih orang ngambil handphone gue, berarti dia nggak ngambil handphone dia dong, ya iya, kan? Dia iya, ngambil iya. handphone dia dong. Akhirnya dia ngambil handphone itu dan dia tuh lacak di situ. Ini nih orang kemana. Untungnya nggak dikunci. Akhirnya dia nemu rumah gitu kan, dan kayaknya rumah yang nyuri handphone gue deh. Gue pengen kesana deh, gue pengen ngambil tuh handphone gue gitu. Nah pas dia mau ngambil tuh, tiba-tiba Kenan tuh datang kayak langsung, lu mau bolos lagi ya, lu nggak boleh bolos gitu kan. Si Kenan nih orangnya tuh pinter, dia ketua OSIS, dia ikut olimpiade kimia gitu loh, yang nggak mau perfect deh, nggak mau bolos Perfection. Iya. nggak mau bolos. Terus dia juga anak basket. Oh ya. Di basket dia tuh pokoknya posisinya oke banget deh. Kalau nih basket tanding harus ada dia nih, karena iya. dia yang jago gitu kan. Nah terus si Ale bilang, udah udah sana lu sekolah aja, gue mau ada urusan penting nih gitu. Terus katanya, tapi si Kanan tuh tetep, ih kok gue curiga ya nih orang mau kemana ya. Akhirnya si Ale bilang, bilang lah. Dia akhirnya kemarin tuh dia cerita, kemarin gue tuh nggak sengaja ketangkep dan ada handphone gue tuh ketuker sama orang, dibilangin kayak gitu. Terus katanya, terus lu mau ngapain, mau ngambil gitu? Ya gue mau ngambil nih, gue udah tahu nih alamatnya gini gitu. Terus akhirnya yaudah gue ikut. Kalau si Kenan. Kalau si Kenan, karena dia takut Ale kenapa-napa. Karena kan itu sahabatnya. Itu sahabatnya. Bestie nih. Makanya kan. Akhirnya dia tuh si Kenan dia batalin tandingnya, dia nggak ikut belajar olimpiade kimia, dia nggak ikut rapat OSIS demi nemenin si Ale. Nemenin si Ale yang sebenarnya bisa sendiri sebenarnya. Iya bener, yang bisa sendiri itu. Nah habis itu akhirnya mereka tuh jauh tuh, mereka akhirnya bolos bareng-bareng sampai naik KRL. Sampailah di sebuah pemukiman kumuh, ini kayak pinggiran Jakarta gitu. Terus ada gapura, terus jadi tuh jalan itu tuh gang-gang gitu, becek, rumahnya juga rumah kontrakan yang banyak spanduk-spanduk. Kalau rumah ini tuh mau digusur, mau dijadiin perumahan gitu loh, tapi warga tuh nggak mau tanahnya digusur gitu lah. Pokoknya udah kumuh banget deh. Terus Ale itu ngeliat kayak, dia kan orang-orang kaya ya, dia tuh nggak pernah tuh ke tempat-tempat kayak gitu. Dia tuh baru ngeliat, oh ternyata Jakarta tuh ada yang kayak gini, kayak gitu. Oh ternyata Sisi di lain Jakarta, Jakarta. iya sisi lain Jakarta. Nah habis itu dia ngelacak, terus Ale bilang, Kenan mendingan kita misah aja, lo kesana gue kesini biar kita cepet ketemu sama rumah ini nih. Pokoknya ada foto gitu, ini gue yakin dia rumahnya. Kalau lu ngelihat rumah itu lu diem ya, nanti biar gue yang nyusul ke sana, takutnya lu kenapa-napa, kata si Ale gitu. Malah si Ale ini jadi khawatir karena Kenan tuh nggak bisa berantem, lebih bisa Ale. Kira kalau berantem gini, yaudah kita adu aja deh kimia. Iya gitu. Pintaran. Adu Iya, otak adu aja deh. otak. Kita pinter lah. Gitu kan. Abis itu yaudah deh, akhirnya mereka pencar. Pas mencar baru aja belok, si Kenan udah langsung nemuin tuh rumah yang nyuri HP-nya. Terus mungkin kayak, lah ini kan rumahnya yang tadi difoto. Tapi dia nggak nungguin Ale dulu, dia main langsung tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba orang keluar. Orang keluar, dan itu tuh cowok yang adi tawuran itu beneran ternyata ketemu tuh sama dia. Nah akhirnya pas Kenan ngeliat si cowok ini nih kayak mau buang sampah gitu, dia dengan pakaian dia yang lusuh, yang nggak terurus,
dia mau buang sampah ke kali. Akhirnya Kenan ikutin, habis itu dia langsung bilang, lu yang nyuri HP temen gue ya? Tapi langsung kayak gitu. Nah, itu mah langsung di Langsung cowok itu langsung nengok, pas nengok langsung kayak, kok dia tahu sih gue nyuri HP orang gitu kan. Terus dia langsung, Kenan langsung, sini balikin gitu kan, HP temen gue tuh gitu. Terus kata dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung ditonjok si Kenan. Ya. Langsung ditonjok, langsung dihabisin sampai Kenannya jatuh, terus sampai ditendang sama si cowok itu. Tapi itu motif cowoknya ngambil itu emang niat nyuri atau karena dinaksir sama Ale atau kenapa? Mau nyuri dan mau ngejual handphone itu. Tapi dia nggak tahu kalau itu pemiliknya si cewek yang dia suka gitu. Nggak tahu awalnya, tapi dia tiba-tiba buka galeri dan dia tuh ngelihat rahasia yang ada di HP Ale. Oh, rahasia itu ada di galeri. Iya. kirain di note. Kirain emang rahasianya apa? Nggak boleh cerita. Jadi penasaran. Bisikin dong. Bisikin lah dikit lah. Ini nggak boleh kasih tahu ya, pokoknya baca aja nanti di novelnya. Berarti ini konfliknya adalah si laki-laki itu berarti Iya. ya, si laki-laki itu. Tapi dari setelah kejadian ini Kenan sama Ale hubungannya gimana? Baik-baik Nah, aja. jadinya ya udah akhirnya kan si Kenan akhirnya udah sampai berdarah-darah kan. Babak belur. Iya, terus sampai Kenan sampai teriak, sampai Ale tuh denger. Jadi Ale tuh langsung nyamperin Ale tuh bawa cutter gitu, langsung lihat gitu. Ke si cowok itu. Terus langsung dia kayak, wah tenang, gue gak ngapa-ngapain gitu katanya. Terus kata dia, lo bergerak sedikit aja nih bisa ngebunuh lo gitu. Tapi si cowok ini tetap kalem, dia langsung pokoknya langsung nyerang Ale, nggak nyerang sih, pertahanan diri gitulah, defense. Dia langsung ngambil cutternya, terus langsung Ale itu langsung diginiin gitu loh, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus udah gitu dia buka tas Ale, dia ambil dompetnya, dia ambil semua uangnya. Iya, banding. Langsung dicopet. Kling. Banding ini mah bukan. Si Ale bilang, balikin handphone gue gitu kan. Terus kata, jadi cowok ini namanya tuh Baskara. Baskara. Terus agak ngebas ya. Ngegas dia sih. Ngegas. Abis itu nggak tahu kenapa nih, kan kalau pas diminta sama Kenan buat balikin dia nggak mau ya. Tapi pas Ale yang minta, dia langsung kasih gitu aja handphonenya. Saat itu juga? Iya, saat itu juga pas Ale minta, balikin sini HP gue, langsung dikasih aja gitu. Terus Ale sampai kayak bingung, lah ini dia langsung ngasih nih gitu kan. Yang penting dia udah dapet duit kali. Iya bener, dia udah ngerampas juga sih. Tapi dia Langsung juga udah dikasih. ngeliat rahasianya si Iya, udah ngeliat. Nah, makanya kenapa dia langsung ngasih gitu aja. Karena dia udah ngelihat rahasianya si Ale gitu. Kok dia bisa tahu kalau itu sebuah rahasia? Karena itu pasti rahasia. Karena itu iya. Oh, mungkin kalau misal kita yang baca kita udah tahu. Kalau kita yang lihat, anjir ini rahasia orang nih gitu. Pokoknya itu pasti udah langsung ketahuan kalau itu tuh rahasia. Coba kira-kira hal apa yang kalau kita baca itu atau kita lihat itu adalah rahasia. Coba Tebak di kolom komentar. tulis di kolom komentar. Akhirnya udah kan mereka tuh bubar kan setelah udah dapet handphonenya. Nah terus malamnya tuh si Ale ngobatin Kenan lah. Kenan tuh langsung kayak biru-biru berdarah-darah gitu deh. Nah si Kenan ini nih masalahnya dia bukannya nggak diakui sih, dia tuh sebenarnya punya saudara kembar. Tapi saudara kembar ini udah meninggal. Yang cewek itu kan? Iya, yang cewek namanya tuh Kiala Amerta. Iya. Kiala Amerta. Nah, orang tuanya ini nih terpukul banget sama kematian si Kiala Amerta ini. Jadi walaupun Kenan udah berusaha semampu dia buat ranking, buat belajar, buat menang olimpiade, menang basket, iya akademik, semua nggak bisa ngegantiin si Kiala Amerta ini. Kayak gitu. Jadi tuh di sini Kenan tuh sibuk nyari validasi orang tuanya. Makanya itu dia kenapa dia ikut olimpiade, harus ranking segala macam, karena dia tuh pengen diakuin, pengen ngebuktiin kalau Kenan tuh juga bisa loh, nggak cuma Kia doang. Di sini tuh masih ada Kenan loh gitu. Walaupun Kia udah nggak ada, Kenan bisa kok gitu. Makanya awalnya sebenarnya Kenan tuh nggak suka belajar. Tapi karena dia mau ngedapat validasi orang tuanya, makanya dia tuh maksain buat belajar. Dia punya target ya. Iya, Target goals gitu. Punya goals.
Makanya terus dia bilang, Le, jangan kasih tahu bunda gue ya kalau gue hari ini kenapa-napa gitu. Karena dia tuh nggak mau ngecewain orang tuanya kan. Gitu. Nah habis itu Ale langsung bilang, iya Ken, sorry ya, gue udah bawa lo ke dalam masalah ini gitu-gitu lah. Habis itu, besokan harinya, udah nih mereka seperti biasa. Nah Ale itu emang hobi bolos kan. Pas dia hobi bolos itu dia lagi. iya, dia kan bolosnya itu adalah tempat bolosnya itu di belakang sekolah gitu, tinggal manjat tembok doang deh, habis itu bisa langsung keluar sekolah. Dan tempat bolos itu tempat bolos Re Dirgantara juga. Di Re tuh kalau mau bolos lewat pintu yang sama. Tapi di sini posisinya si Ale, Kenan, Re itu udah kenal belum sih? Udah kenal, tapi udah renggang lagi karena Kiala Amerta juga. Jadi sebenarnya si Kiala Amerta ini deket sama Re. Nah setelah Kia meninggal, Re ini jadi sama Kenan sama Ale jadi renggang gitu. Karena penyebab kematiannya itu ada hubungannya sama Kenan. Betul. Jadi Re tuh kayak gara-gara lo nih Iya. Kenan, Kia jadi meninggal gitu. Jadi Re tuh udah gak Ya suka. Allah, itu si Kenan berat banget ya? Makanya coy. Udah di Beban di punggung udah gini nih. Iya. Ya udah lanjut. Ya udah tuh. Nah, lewat pintu yang sama kan. Nah, Ale tuh udah manjat, udah keluar sekolah, tiba-tiba dia ketemu sama si cowok itu lagi, si Baskara. Ale bingung kan, "Lah lo ngapain di sini lagi?" gitu kan. Ini kan terus kata si Bas, "Lah lo ngapain di sini?" "Lah ini mah tempat jalan keluar gue buat bolos." Terus kata si Bas, "Lah emang ini cuma jalan keluar lo doang, ini juga tempat jalan keluar Re Dirgantara. Gue lagi nungguin Re Dirgantara." Oh, ini sahabatnya si Re, cerita si Baskara itu. Bukan sahabat, kan tawuran, musuh malahan, musuh. Sahabat ngapain ditungguin? Langsung aja ya, langsung aja. Dia ngapain nungguin di situ? Mau ini Balas lagi? dendam tawurannya kemarin. Oh. Iya gitu. Jadi emang kenapa sih nggak bisa belajar aja ya? Nggak bisa belajar. Jadi sebenarnya nih Bas ini bukan mau yang balas dendam. Jadi dia dibayar sama orang buat ngehajar Re Dirgantara. Dia tuh fighting karena dibayar sama orang. Bas, mau nggak kerja sama gue, Bas? Daripada kayak gitu, Bas. Iya, lu mau ini ya? Lu mau ini ya? Enggak tahu deh. Lu mau ini ya? Lu mau ini ya? Lu mau ngegebukin orang tapi lu nggak mau kelihatan salah. Ya, maksudnya kan biar daripada dia ada kerjaan yang gak jelas gitu, Iya. mending kita Pokoknya dia tarik gitu kan. deh, pokoknya dia ke situ gara-gara ada orang yang nyuruh dia ngehajar Re Dirgantara sampai masuk rumah sakit. Gitu. Kira-kira siapa itu yang nyuruh ya? Iya, siapa ya yang nyuruh ya? Siapa ya? Gitu deh, pokoknya terus kata Ale, dia tuh dulu kan temenan sama Rea. Dia tuh kayak masih, gue gak mau nih temen gue dihajar sama nih orang gitu. Makanya kata Ale, orang itu bayar berapa? Kata si Ale gitu. Wede. Demi ngelindungin Re itu. Iya makanya demi ngelindungin Re, gue bayar deh 2 kali lipat asal lo jangan ngehajar Re gitu kan. Terus kata dia, emang kok lu segininya sih sama Re? Lu pacarnya? Kata si Baskara gitu kan. Terus katanya, enggak, gue bukan pacarnya tapi gue temennya gitu kan. Ih, gue selirnya. Aduh, enggak dong, takut. Serem banget. Terus katanya si Bas, oke, ini gue cuma nggak usah ngajarnya atau ada syarat apa lagi. Terus kata Ale, yaudah ajarin gue fighting aja. Kata si Ale. Terselemu nggak tuh terselemu? Fighting for love. Ya, nah inilah awal mula kedekatan si Ale sama Bas. Jadi mereka tuh jadi belajar fighting kan. Di dekat rumah Bas itu yang kumuh-kumuh itu, pokoknya kalau ada aula kosong dia jagain. Kesian ini tuh banyak. Nyari duit tuh dia tuh sebenarnya demi sesuatu. Les berarti kayak les. Iya, lagi. Barang Baskara. Abis itu, nah, oke, mereka akhirnya jadi dekat tuh. Nah, enggak, Kenan nggak tahu kalau Ale sama Bas tuh ketemu lagi. Kan Kenan udah bilang. Kata Kenan, gue udah digebukin begini lu masih juga lu. Iya, makanya Gue udah sebel ini lu. lu malah temenan sama Iya, dia. gue malah temenan tuh. Iya gitulah pokoknya. Tuh gitu ngapain gue, mending gue belajar kata si Kenan. Nggak ikut olimpiade. Mending gue ikut belajar ikut kimia, lumayan 3 soal. Ya udah, habis itu mereka jadi dekat. Kesian banget Kenan. Nah, pas udah jadi dekat, lama kelamaan tuh curhat kan si Ale. Kalau curhat nih keluarganya tuh begini-begini, jadi tuh Ale itu ke si Bas. Ada. Nah, mereka saling curhat tuh, sambil belajar, sambil curhat juga. Kalau istirahat mereka ngobrol. Jadi gini Bas. Jadi Tapi gini, Bas Bas. ini satu beda sekolah kan? Beda sekolah, dia beda sekolah negeri. Terus ketemunya di mana kalau ngobrol?
Ale datang ke Di tembok gitu. Bas di sele kan si Ale kan suka bolos orangnya. Dia tuh bolos jadi ke tempatnya Bas gitu. Sama begajulan lah. Iya, sama-sama begajulan lah. Saling curhat dah. Si Ale bilang, gue tuh nggak punya papa gitu kan. Dia di rumah cuma ada mama dan mama tuh cuma abusive banget, mamanya suka gebukin si Ale gitu. Makanya kenapa dia mau belajar fighting, karena dia tuh pengen keluar dari rumah dan pengen ngehajar orang-orang yang apa ya, yang berani sama dia gitu loh. Dia pengen dia mau hidup gebukin sendiri. ibunya. Enggak dong. Enggak, jangan dong. Dia masih sayang sama ibunya. Makanya si Ale bilang kalau cinta itu bikin kita lemah. Karena dia cinta sama ibunya, dia nggak bisa bales ibunya walaupun ibunya Udah ngapain dia gitu loh. Makanya sampai Ale bilang lo itu rumah gue, Bas. Demi apa ngomong gitu? Iya, karena dia Temen berapa kali ya? ya udah ketemuan berapa kali Di rumah. makanya dia kan di rumah dia kayak gak dianggap apa ya, gak dianggap anak. Iya, maksudnya kan ada Ale, ada Kenan. Dia kata Kenan gini, selama ini kalau nggak aku apa? Gak cuma nggak aku kosan. Jadi itu gue digebukin Nah, kalau Ale udah ngomong kayak gitu, si Bas ini dong apa baper lah. Nah, Ale baper tuh curhat. dia digituin. Baper lah. Baper perang lo Bas. Lo baru kayak gitu aja. Dia kan dari awal aja udah kayak ih cakep banget ya nih cewek. Kan udah begitu. Jadi dikit-dikit dong udah langsung baper. Dia kan berantem karena dibayar. Iya. Oh iya, Iya, bukan bener. karena dia emosian atau Semua karena piti ya. piti. Lanjut. Abis itu Ale curhat juga. Kenan tuh tetangga gue udah dari kecil gitu, semua apa dari SD, SMP, SMA sekolahnya bareng mulu gitu-gitulah sampai udah deket banget. Nah dari ceritanya Ale, Bas tuh nangkep kayak ih Ale tuh suka ya sama Kenan gitu kan. Cemburu lo Bas. Cemburu. Ada hak lo. Bas nanya kan, terus dia tuh orangnya to the point aja, lu suka ya sama Kenan gitu kan. Terus kata si Ale, gue gak suka sama Kenan, gue sayang sama dia tapi gue gak cinta sama dia, kata si Ale gitu. Iya, si Ale. Emang alibi gitu sih. Emang rata-rata. gue rasa sih nih si Ale ini nih masih apa ya, denial sih dia. Iya. Dia tuh Karena gini, biasa kalau udah temenan tuh kayak nggak mungkin lah. iya sama dia, gitu. iya tapi sebenarnya tuh udah nyaman banget kan, sebenarnya tuh udah apalagi- sayang. Apalagi si Kenan juga temenan dari kecil Iya kan. dari kecil. Ditambah lagi pas Kenan kan ikut Olimpiade Kimia dan dia tuh Olimpiade di kimianya itu bareng sama Kak Valerie, kakak kelas gitu lah, cewek. Valerie Nah Thomas. kayak Kenan tuh kayak ada demen gitu. Kenan tuh kenapa jeruk? Kayak Es jeruk. Kenan tuh kayak ada rasa suka gitu sama si Kak Valerie ini, dan dia tuh cerita sama Ale. Tapi si Kenan tuh ada rasa juga nggak sama Ale? Maksudnya Nah ini yang gue nggak tahu juga, ini Sama-sama nggak denial tahu kayaknya, sebenarnya. Sama Kalau juga, di cerita KBKS ya kelihatannya tuh Kenan suka sama Kak Valerie, tapi Kak Valerie ini punya pacar, makanya Kenan tuh nggak deketin. Nah pas Kak Valerie putus, Kenan tuh baru mulai ngedeketin. Nah Ale tuh tahu, makanya nah di situ tuh gue ngelihatnya ya Ale tuh cemburu gitu, Sebenarnya cemburu gitu ya. sebenarnya cuman cemburu nutupin. gitu. jealousy. Lanjut. Terus dia bilang, oh suka sama Kenan gitu. Si Bas. Nah, tapi si Alenya bilang ya dia nggak suka sama Kenan gitu. Denial lah si Alenya ini. Terus kata si Bas dalam hati ya, lemah ini mah lu cuma denial doang. Si Bas tahu kalau dia tuh suka sama si Kenan gitu. Nah, udah tuh agak lama tiba-tiba bapaknya Bas ini digebukin sama enggak dong. Sama Ale, soalnya Enggak dong. Nah, sama orang yang mau gusur rumah itu kan rumahnya mau dijadiin ini kan perumahan digebukin gitu karena bapaknya Bas ini gak mau tanah mereka tuh dibeli gitu loh intinya. Nah Bas kan akhirnya mikir ulang kan. Oh iya, Bas ini punya kakak ya, namanya Teh Wulan. Jadi tuh kenapa Bas ngumpulin uang apa tuh mau jadi apa ya, dibayar-bayar gitu sama orang, karena dia ngumpulin uang itu buat biaya kuliah kakaknya. Namanya Teh Wulan. kakaknya Iya, sebenarnya niat dia itu baik sebenarnya. ngapain? Iya, kakaknya ngapain? Hah? Kakaknya ngapain tuh? Kakaknya itu orangnya pinter, cerdas lah di gang itu. Kakaknya yang paling
pinter, yang paling cerdas, yang paling memungkinkan buat masuk universitas terbaik gitulah. Tapi karena kakaknya ini jatuh cinta sama seseorang dan mengakibatkan kakaknya itu harus hamil di luar nikah. Ya. Semua mimpi-mimpinya akhirnya kandas gitu aja karena Duitnya buat biaya anak ya dong. karena Teh Hulanya harus ngelahirin ini namanya Rengganis, nama anaknya. Oh my Nah, God. tapi tuh Bas bilang kayak enggak Teh, lu tuh bisa kuliah gitu nih. Pokoknya nanti gua kasih uangnya ke lo dan lu tuh harus kuliah gitulah kata si Bas. Kan bapaknya ini kan dikeroyok tuh sama orang-orang. Gak bisa masuk rumah sakit karena nggak ada biaya juga kan. Akhirnya si Bas akhirnya Ale tahu kejadian ini, terus kata Ale, yaudah deh gue bayar sekarang deh biar lu tuh bisa ngobatin bokap lo gitu kan. Tapi si Bas tuh nggak mau dibayar kayak gitu karena dia bilang gue belum bisa gue belum bisa ngajarin lu sampai pokoknya belum ada waktu yang ditentukannya tuh belum selesai gitu. Lu tuh nggak bisa bayar karena gue tuh belum selesai kerjanya gitu kan. Tapi kata Ale, tapi lu temen gue Bas. Gitu. Terus Bas tuh langsung kayak baper. Enggak baper dong, dia kan malah sakit hati. Oh, iya. Jadikan teman. Kayak jadi gue cuma temen doang gitu. Padahal si Basnya tuh udah mikir kiranya tuh Ale juga suka sama dia. Jadi tuh malam-malam Ale habis fighting sama Bas, tapi hujan. Neduh dulu dong mereka. Neduh lah di kayak pos satpam yang udah terbengkalai gitu. Emang fightingnya di tengah jalan? Enggak dong, Lapangan. pokoknya mau pulang gitu, udah mau pulang tuh tiba-tiba hujan. Jadi minggir dulu, minggir. Oke. Nah, tiba-tiba di A+ kan rambutnya Ale warna ungu ya. Iya. Tapi kalau di Luntur KBKS pas nih hujan. enggak, tapi di KBKS nih rambutnya warna merah. Ditanyakan sama si Bas, "Kenapa lu ngecat rambut warna merah?" Aryo. Terus kata Ale, karena merah itu warna yang justru dia yang paling rendah gitu daripada warna yang lain. Pokoknya ada dah Filosofinya. Iya, filosofinya ada. Ini pelajaran nih makanya gue nggak nangkep. Begitu pokoknya di antara semua warna merah itu tuh yang paling rendah, sedangkan Urutan terbawah iya kali urutan ya. terbawah, sementara ungu itu yang paling kuat. Iya. Terus kata Bas, lu kayaknya cocoknya ngecat rambut warna ungu deh. Makanya sampai itu, makanya pas di A+, dia tuh rambutnya warna ungu karena itu tuh Ininya Bas, sarangnya Bas. iya itu. Spoiler nih, ini spoiler. Asal mula. Asal Berarti mula. gini, berarti kayak di KBKS itu versi terlemahnya Ale, ternyata di Epos itu justru jadi versi terkuatnya si Ale. Iya, setelah gitu. bertemu dengan Setelah bertemu Bas dengan gitu. Bas. Nah, terus pas di situ Ale tuh kayak mereka ngobrol kan di situ. Pas ngobrol tiba-tiba si Bas gak tau dia tuh kayak langsung terbawa suasana mungkin ya si Basnya. Lo. Dia main. Dia tuh kissing Ale. Waduh. Dan Ale tuh langsung kaget gitu kan. Gimana sih? Iya, langsung kaget. Langsung kaget. Enggak dong. Nggak menjauh dong kalau kaget tuh. Lu kenapa begitu? Gimana sih? Langsung. Gimana sih? Iya. Itu tuh jadi first kiss-nya Ale tuh. Enggak, dia masalahnya sama tuh kan Bas. bukan pacaran ya. Terus tiba-tiba Iya, terus langsung oh iya ya. iya, terus langsung pada kaget. Basnya langsung salting, langsung kayak gue ambilin payung dulu ya ke rumah, langsung kabur. Langsung cabut. Terus Ale nya gimana? Ambil payung. Payung. Ale juga nge-freeze kayak Ngapain gue bingung kayak gitu. Tapi dia langsung menghindar. si Basnya? Oh, tapi Alenya yang menghindar. Nggak Kena. Kena dong. Oh. Terus langsung diginiin. Tapi bukan menghindar. Menepis. Iya. Menepis. Berarti di sini konfliknya bener-bener si Ale, Kenan, Bas. Iya, Ale, Kenan, Bas, seputar 3 orang itu. Seperti 3 orang itu sebelum akhirnya makanya pas di Epos baru tuh soal pelajaran-pelajaran. Iya. Tapi kira-kira betul. dia melanjutkan hubungannya enggak? Nah, Iya. masalahnya di A+, Bas itu nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali. Wow. Nggak ada sama sekali. Sampai yang jadi pertanyaan aku nih, Bas itu kemana? Ini dia sih Jika- kerja iya, berarti bayar makanya tagihan. ini aduh aku nggak ngerti. Nah, jadi kan si Ale tuh pengen banget masuk SNU ya. Hah. Universitas di Singapura. Korea. Oh, Seoul. Iya, di Korea. Nah, terus itu ada hubungannya sama Bas sebenarnya. Makanya gue tuh nggak ngerti nih, Basnya tuh kuliahnya di sana juga atau Basnya tuh kemana gitu kan? Bas nih sebenarnya orang Sampai susah. ada yang Jangan-jangan dia jadi tukang Miliarder. fighting di
Korea karena Makanya ada sampai ada yang bilang Bas itu meninggal. gara-gara kissing. Gak dong, gara-gara ini. Jadi di ujungnya Ale nih dihadapkan sama dua pilihan. Cuma mematikan. Kenan tuh udah bilang dari awal, lo pas final basket gue lo harus dateng ya. Gak tau lo harus dateng, lo selama ini gak pernah dateng. Pokoknya pas final lo harus dateng, lo harus dukung gue gitu. Pada di hari yang sama, Ale juga harus dateng ke pertandingan, gak pertandingan sih, kayak apa ya, pertandingan jalanan gitu. Antara Bas sama Ray Dirgantara. Waduh. Gitu. Milih yang mana Nah, tuh, Ale Le? tuh bingung, gue tuh harus datang ke pertandingan Kenan atau harus lihat Bas sama Re. Masalahnya kan dua-duanya penting kan buat dia gitu loh. Jadi dia bingung dan gue nggak tahu juga nih dia milih kemana, belum tahu. Di sini Ale akan dihadapkan dua pilihan yang Sulit sekali. sulit dan di mana dua juga laki-laki pilihannya. Betul. Ya kan? Terus nah kira-kira yang spesial nih dari KPKS selain konfliknya itu ada apa lagi? Yang mungkin ini KPKS itu cerita dari mana sih awalnya? Wattpad kah? Dari Wattpad. Iya. Oh, Dan berarti- sekarang Wattpadnya udah selesai. Udah selesai. Berarti apa tuh yang nggak ada di Wattpad tapi ada di novel? Banyak banget. Jadi kalau di Wattpad itu cuma ada seputar Ale Bas Kenan gitu. Gak ada POV dari Kenan. Sementara kalau di novel itu bakalan ada dari sudut pandang Kenan tuh ada banyak. Ada banyak sudut pandang dari Kenan. Lebih apa ya? Kayak lebih Ada ngeliatin. karakternya si Kenan. Iya, ada karakternya si Kenan. Nah, terus ada beberapa pertanyaan di E+ yang belum terjawab nih di novel E+ itu bakalan dijawab di novel KBKS ini. Kayak gitu. Salah satu contohnya itu ya yang apa? Yang rambut Ale warna ungu itu. Oh iya itu bakal dijelasin di Terus bakal kenapa dijelasin. rambut dia pendek? Oh enggak ada ya? Ada Oh, namanya ada, rambut ada. pendek. Pokoknya semua alasan yang ada di E+ itu bakalan terjawab di KBKS kayak gitu. Dan yang paling spesialnya di pre-order KBKS itu ada mini novel. Dimana mini novel itu judulnya kan Rangers Are Back. Iya. Itu tuh cerita tentang setelah cerita E+. Wah. Jadi gimana ya? Ini keren Tapi ini banget. ending gak kira-kira? Si mini novelnya atau Ending Ada sih, nextnya. ending. Jadi pokoknya setelah ini kan di endingnya E+ kan mereka kan sibuk mengejar mimpi masing-masing ya. Nah, pas di mini novel ini mereka tuh balik lagi setelah lagi apa ngejar mimpi, mereka tuh ketemu lagi di tempat yang sama dan mereka merencanakan sesuatu yang lebih gila lagi daripada waktu pas E+. Dan ada satu anggota baru dan nggak tahu nih siapa nih. Oh iya. Iya. Tapi ini tuh Nang, maksudnya nang, nang. mini novelnya itu satu paket kah sama si KBKS, satu paket Oh, sama satu paket. KBKS. heeh. Jadi, dan mini novel ini cuma ada di pre-order KBKS doang ya. Oh iya. Iya, Hanya jadi nggak ada di pre-order. Gramedia, nggak ada di Oh, mana-mana. berarti cuma di Lovable Store. Iya, doang. cuma di Lovable Store. Kira-kira apa kapan sih Kak pre-ordernya? Tanggal 29 Agustus 2023. 29 Agustus. Dua minggu lagi ya? Iya, Yes, betul. say. 2 minggu lagi. Kira-kira akhir bulan ini Iya. kumpulin deh tuh duit tuh. betul. Kira-kira ada apa aja? Ada merch-nya kah? Ada merch-nya banyak dong, ada boneka Kenan. Oh, iya. Iya. Ada Kalau- boneka juga. Iya, ada boneka juga. Boneka bass ada nggak? Nggak ada. Adanya drum bass, ada. Pokoknya ada banyak, nanti bisa kalian cek di postingan penerbit Romansius. Oke. Berarti ini yang udah baca E+, yang udah nonton serial ini wajib banget buat ikutin lanjutan ceritanya di KBKS. Betul. Kita Butuh kapasitas semesta. Dan ada mini novelnya juga alias itu lanjutan dari si A+-nya. Betul. After A+. After A+. Baiklah kalau begitu, pasti pada penasaran kan abis ini pasti pada Penasaran nanya-nanya banget. Langsung nanya nih Langsung pasti. nanya sih. PC ya, PC aja. Sama penasaran juga sih. Nih, kalau dari spoilernya si Zafira tadi, pada penasaran sama apa? Kalau aku penasaran sama rahasia si Ale. Betul. Sama ini sih dia milih apa? Oh, iya. Datang ke pertandingan atau ke Ke Kenan. sama rambut ungunya itu uas sama. Kenapa rambut aja nurut gitu segitu rumahnya kabar. Kalau kamu Zalwa? Kalau aku tuh lebih penasaran sama akhirnya Bas itu kemana. Oh, Itu juga banget apa Iya sih, benar. Jadi gimana tuh endingnya Bas? Beneran Basnya mati kah? Atau Basnya jadi kemana ke Korea? Atau pas jalannya jadi menteri dia bangun ke rumah kumuh lagi kan. Dari Korea ya. Baiklah kalau
begitu jangan lupa ikut pre-order KBKS tanggal 29 Agustus. Jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Banyak banget merch-nya, Kalau kamu harganya. ketinggalan, kamu nggak bisa tahu ceritanya. Ntar Betul. kamu, apa sih? Nanya ke siapa tuh ntar? Betul. Terus jangan beli yang bajakan ya guys. Tidak boleh. Kalau ada yang ori dan Tidak lebih boleh murah, yang kenapa bajakan harus ya? bajakan? Spill dong harganya. Boleh nggak? Boleh. Harganya Berapa? pokoknya ada yang kurang dari 100.000 dan itu paling Murah worth it. banget. Dan itu udah dapat mini novel ya. Iya. Oke. Jangan diragukan. Gak nyampe 100.000, 2 minggu lagi kumpul lah 2.000. Goceng sehari ya. Ada COD kok, tenang aja, Iya, masih bisa ada COD, masih bisa nabung. nabung. Pre-ordernya juga 15 sampai 30 hari. 30 hari. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di Kepoin Buku selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.